buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Alin Ristiani dari ISQ Leadership Center yang pagi ini akan menemani Bapak dan Ibu semuanya, para talented people dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Dan di mana Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Dan Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang akan membantu setiap orang untuk find your light and shine. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada forum ini, silahkan simak acaranya, ikuti acaranya sampai dengan akhir, karena nanti akan kita berikan satu giveaway berupa satu free life tools kepada satu orang pemenang. Jadi silakan bagi Bapak Ibu untuk selalu berpartisipasi secara aktif ya dalam kegiatan pagi ini, dan tetap stay sampai dengan akhir acara. Jika ada pertanyaan, nanti juga boleh disampaikan di kolom komentar untuk nanti akan dijawab oleh talent DNA fasilitator kita. Oke, baik. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Banyak dari berbagai daerah di Indonesia dan juga sudah ada Ibu Namirah nih yang hadir dari Subang ya, Ibu. Oke, baik. Bapak dan Ibu semuanya, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan untuk menyimak beragam video talent DNA yang ada di website kita www.talentdna.me. Di sana Bapak Ibu akan menemukan playlist talent DNA, yaitu kegiatan webinar yang rutin kita selenggarakan, kita upload di website tersebut. Atau juga di YouTube-nya ISQ World. Dan silahkan bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang pegang handphonenya, boleh nih di-scan barcode-nya untuk bisa nonton video-video kita di sana. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelumnya bagi yang sudah memiliki talent DNA ataupun belum, silahkan nanti stay tune di forum ini, karena di akhir kita akan pandu nih bagi Bapak Ibu yang belum memiliki talent DNA, gimana cara untuk mendapatkannya, nanti kita akan berikan panduannya. Dan sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya juga ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki hasil talent DNA. Di layar Bapak Ibu nanti akan muncul polling, silahkan dipilih pollingnya, jawabannya.
Bagi para talented people sekalian yang baru bergabung, silakan bagi yang belum memiliki talent DNA-nya untuk menyimak diskusi kita pada pagi hari ini. Dan juga bagi yang penasaran nih, pengen tahu talent DNA-nya, silahkan hubungi konsultan yang sudah mengundang Bapak Ibu join. Oke, silahkan boleh dimunculkan pollingnya ya kepada Mas Aziz, rekan saya. Sudah munculkah Bapak Ibu pollingnya? Silahkan dipilih untuk pollingnya. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum memiliki talent DNA atau baru pertama kali join? Boleh ya, nanti diketikkan di pollingnya. Oke, kita menunggu ya. Sudah ada 89 partisipan di Zoom ini. Boleh ikut berpartisipasi untuk mengisi pollingnya. Oke. Oke, baik. Sudah diisi ya Bapak dan Ibu pollingnya? Baik, dalam hitungan ketiga kita akan tutup pollingnya ya. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Oke, ternyata belum ada ya pollingnya. Oke, boleh dibantu Mas Aziz dimunculkan pollingnya? Nah, nih pollingnya sudah muncul Bapak dan Ibu. Oke, silakan untuk mengisi polling yang ada di layar Bapak dan Ibu. Siapa yang belum punya hasil talent DNA-nya? Wah, masih ada nih ternyata yang belum punya. Dan siapa yang baru pertama kali join di Asmi Bocor Talent DNA? Ada yang baru pertama kali join. Waduh. Oke, nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu yang baru pertama kali join atau belum punya. Silahkan ikuti kegiatan seminar ini sampai akhir untuk memahami apa itu talent DNA dan juga untuk tahu gimana sih cara mendapatkan talent DNA-nya. Oke, kita tunggu yang lainnya untuk berpartisipasi di polling. Sudah banyak juga yang punya talent DNA-nya. Wow, boleh sharing-sharing nih manfaatnya setelah mengetahui hasil talent DNA-nya. Oke. Oke, kita akan hitung mundur dari hitungan kelima. Nanti pollingnya akan ditutup ya. Oke, ada 93 partisipan nih. Silahkan diisi. Baru 24 orang yang mengisi. Boleh nih untuk mengisi pollingnya. Oke, saya hitungan mundurnya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk pollingnya terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi mengisi polling talent DNA-nya pagi ini. Dan selanjutnya saya akan lanjutkan kembali untuk kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Oke. Dan di antara Bapak dan Ibu di forum ini ternyata banyak di antaranya yang masih belum memiliki hasil talent DNA, bahkan baru pertama kali join ya. Tadi sudah ada di hasil pollingnya. Untuk itu, bagi yang belum memiliki hasil talent DNA-nya dan baru pertama kali join, silahkan untuk stay tune di forum ini, karena di akhir nanti kita akan pandu bagaimana cara memiliki talent DNA-nya. Oke. Oke, boleh di stop share untuk pollingnya ya, Mas Aziz. Baik, dan untuk membantu Bapak dan Ibu, para peserta Talented People sekalian, memahami talent DNA, berikut ini adalah penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan disimak videonya. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati.
Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian adalah video penjelasan singkat dari Dr. Ari Ginanjar terkait dengan Talent DNA. Jadi Talent DNA itu bukan merupakan sebuah asesmen saja Bapak Ibu, tapi merupakan sebuah life tools. Jadi hasilnya memahami behavior Bapak Ibu yang menjadi nilai-nilai spontannya dan untuk bisa diaplikasikan bahkan dioptimalisasikan di dalam kehidupan kesehariannya. Oke, baik Bapak dan Ibu para talented people sekalian, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikan bersama dengan Talent DNA fasilitator dan juga guest star kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk itu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa yang menjadi Talent DNA fasilitator dan juga guest starnya. Pagi ini kita ditemani oleh Talent DNA fasilitator kita yaitu Coach Eka Chandra dan juga guest star kita yaitu dari ISQ Tours and Travel nih Bapak dan Ibu. Ada Bapak Muhammad Solihin dan juga Ibu Sunarti. Dan biasa kita panggil beliau dengan Om Sol dan juga Bune ya. Dan Om Sol sendiri dan Bune merupakan tim dari ISQ Tour and Travel di mana Om Sol merupakan General Manager dari ISQ Tours and Travel dan Bu Narti merupakan Travel and Hajj Consultant di wilayah Jawa Timur. Oke, baik Bapak dan Ibu, tema kita untuk seminar pagi hari ini adalah kekeh taklukan target bersama. Dan izin saya menyapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu kepada Talent DNA fasilitator dan juga guest star kita. Assalamualaikum Coach Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ali. Oke, kabarnya gimana nih Coach? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah sehat. Baik, saya izin menyapa juga guest star kita dulu nih ya, Coach. Assalamualaikum Om Sol dan Bune, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat haji. Oke, sudah siap ya semuanya untuk sharing pagi hari ini? Insya Allah. Oke, insya Allah siap. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya akan membacakan terlebih dahulu apa itu top 10 dan juga bottom 5 dari guest star kita pagi hari ini. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu dari yang ladies first ya, Ibu Sunarti dulu nih. Apa yang menjadi top 10-nya beliau? Top 10-nya beliau adalah otoritatif, aversive, collaborator, courageous, decisive, developer, energizer, focus, forgiving, dan goal getter. Sedangkan bottom 5 dari beliau adalah genuine, visionary, structured, competitive, dan juga kontekstual. Baik, saya juga akan bacakan dari Om Sol nih, apa yang menjadi top 10 dan juga bottom 5-nya. Kita mulai dari top 10-nya terlebih dahulu, yaitu accountable, artikulatif, kontekstual, developer, directive, fixer, goal getter, intuitif, logical, dan juga noble. Sedangkan bottom 5-nya adalah otoritatif, generous, genuine, structured, dan juga equitable. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi antara top dan bottom talent yang
serta spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak dan Ibu yang hadir di forum ini sudah memiliki hasil talent DNA-nya, baik itu 10 top talent, 5 top talent, atau bahkan full reportnya, silakan diambil dan dipelajari sambil disimak. Sekiranya ada talenta Bapak dan Ibu yang mirip nih, yang bisa terjadi, yang bisa saja tergambar dari gestar kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom chatnya. Kita juga ada giveaway berupa 1 free live tools untuk 1 orang pemenang. Jadi silahkan diikuti kegiatan ini sampai dengan akhir acara. Karena nanti kita akan umumkannya di akhir acara ya Bapak dan Ibu. Oke, satu lagi nih Bapak dan Ibu, reminder bahwa kita punya banyak playlist Talent DNA. Silakan kunjungi www.talentdna.me atau silakan scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Dan untuk lebih lanjut bersama-sama memahami apa itu talent DNA-nya melalui diskusi singkat kita pada pagi hari ini. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Let's find your light and shine. Silakan, Coach Eka. Terima kasih Kak Alin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talented people semuanya, sehat selalu ya. Biasa sapaan kita di ISQ Group. Pagi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Talented people semua, kita akan bersama-sama dengan 2 orang bintang tamu yang luar biasa menggali tentang bagaimana algoritma talent DNA-nya bekerja, begitu ya. Sambil silakan ketik juga di kolom chat. Barangkali Anda, talented people semua, memiliki top talent ataupun bottom talent yang sama seperti Bu Narti dan juga Om Solihin. Kita sama-sama sapa sama-sama ya. Assalamualaikum Bu Narti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Terima kasih ya, kita berbagi pagi hari ini ya. Om Sol, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya. 2 orang ini adalah 2 orang yang selalu on air di pagi hari. Dalam dunia hajinya. Nanti kita akan gali sama-sama. Sebelum kita membahas lebih jauh di balik algoritma talent DNA, kita lihat terlebih dahulu riset dari talent DNA untuk keduanya. Silakan Mas Aziz, Kak Alin. Kita lihat ini dia gambaran deskripsi dari talent DNA, 45 talent Dan dari Dr. semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Terima kasih Gurunda Dr. Ari, bahwa ternyata talent DNA yang dimiliki dengan warna-warna tadi ada maksudnya. Terkombinasi dalam 3 tipe, drive, network, dan action. Coba cek juga talented people semua sama atau tidak dengan yang Anda. Kita lihat kembali talent DNA yang dimiliki oleh Om Solihin. Nah ini dia nih. Top talent dan juga bottom talentnya dengan warna-warna yang terbagi ke dalam drive, network, dan action. Dan riset talent DNA-nya ada gambaran penjelasannya. Om Sol, berkenan untuk bacakan Om Sol dari top talent, gambaran diri Anda, dan juga yang menjadi bottom talent yang perlu diperhatikan. Silakan Om Sol. Baik, terima kasih. Gambaran diri saya. Saya mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya, menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis, menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau, serta mengembangkan potensi orang lain. Saya juga mampu mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi, serta mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Hal lain, saya juga mampu mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan data maupun fakta, serta memegang teguh nilai dan prinsip yang diyakini benar. Hal yang perlu saya perhatikan,
Saya bukan seorang yang secara alami bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, membantu melayani dan memberi kepada orang lain, serta menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus merencanakan dan mengeksekusi secara berurut, serta menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten. Demikian, Coach. Oke, gambaran singkat penjelasan dari talent DNA risetnya. Menurut Om Sol sendiri, bagaimana mencerminkan, menggambarkan diri Om Sol? Ya, Itu bener gitu banget atau seperti apa? Monggo bener silakan. banget, Coach. Bener banget, Coach. Saya suka orang baca data, mengambil baca jurnal orang-orang lain, kemudian saya jadikan itu satu eh, pemahaman yang logik gitu ya untuk mencapai target gitu ya. Misalkan saya hafal betul bahwa di Indonesia itu ada 30 juta potensi jamaah haji yang belum mendaftar haji, artinya orang yang sudah punya uang, masih muda ya, tapi belum daftar haji. Nah, itu saya dapatkan dan itu saya jadikan acuan untuk mencapai yang saya jadikan acuan sekarang ya untuk bagaimana caranya supaya 30 juta orang ini daftar haji gitu, Coach. Ternyata emang benar ya Om Sol banget. Berarti kira-kira talent mana, talented people ketika Om Sol berbicara tadi. Melihat dari data, melihat informasi, bahkan tahu 30 juta orang Indonesia yang memiliki kelebihan, kesempatan, tapi belum juga daftar haji. Kira-kira talent yang mana? Tulis di kolom chat. Dalam hal interaksi dengan orang lain, dengan teman, rekan kerja, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, bagaimana seorang Om Sol langsung memberikan inputan, memberikan masukan tegas? Ya, Atau saya emang lemah di bidang ini, Coach. oke, Saya ya sering kali lah beberapa rekan-rekan kerja saya yang tidak disiplin, saya juga mau menegur tuh kok gini ya gitu. Maksudnya nggak enak hati kadang ya. Jadi kurang tegas sifatnya. oke, nggak enak hati dalam menegur teman, rekan kerja. Kira-kira talent DNA yang mana yang bekerja itu? Talented people semua, boleh ketik di kolom chat. Thank you Om Sol, berarti ini Anda banget gitu ya hasil risetnya ya. Siap, Coach. Kita lanjutkan talented people, kita akan gali lebih jauh, tapi kita ke Bune terlebih dahulu, Bunda Narti, yang ini lebih subuh lagi nih on air-nya nih kalau Anda perhatikan. Kita lihat, Bune boleh bacakan dong gambaran dari talent DNA terkait Bu Narti ini, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran tentang diri saya. Sebentar nih, saya harus pindahin ini dulu nih. Nah, gambaran tentang diri saya mampu bertindak tegas, memberikan penilaian dan sanksi, selalu waspada dan memperhitungkan resiko, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Anda juga mampu mengidentifikasi situasi yang perlu diakhiri dan mengambil keputusan, mengembangkan potensi orang lain, serta menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Hal lain, diri saya juga mampu menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, serta mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Sedangkan hal-hal yang perlu saya perhatikan adalah saya bukan seseorang yang secara alami menjalin hubungan mendalam dalam jangka waktu panjang, memprediksi situasi di masa yang akan datang, serta merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjadi yang terbaik di antara yang lain, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Demikian, Coach. Oke, gambaran singkat ceritakan Bune terkait apa yang dimunculkan, dideskripsikan oleh talent DNA. Menurut Bune seperti apa? Memang seperti itu? Bagaimana perilaku di keseharian? Boleh cerita? Iya, bersyukur ya dengan adanya talent DNA ini, Coach. Dan ini memang saya banget orang yang sesuai, baik yang di top talent maupun yang ada di bottom talent gitu ya. Ini yang harus saya improve gitu ya. Kalau tadi Mas Sol, mohon maaf nih, saya biasanya memanggil beliau adalah Mas Sol biarpun selaku general manager saya.
Kami semuanya seperti keluarga gitu ya. Jadi kalau teman-teman Jakarta memanggil beliaunya itu Om Sol, kalau saya Mas, karena sama-sama orang dari Jawa Timur gitu ya. Nah, Ye. kalau Mas Sol sudah menyampaikan tadi orang yang teratur ya dari speak by data gitu ya. Saya justru sebaliknya. Saya tidak bisa seperti itu. Ya, sehingga namun saya dalam beberapa hal itu apabila saya di-challenge siapapun, pimpinan terutama kepada saya pasti akan terima. Biarpun kondisinya mungkin ya saya harus perlu effort gitu ya. Tapi saya pasti akan terima dulu nih. Perkara nanti saya belum bisa, itu pasti saya akan berusaha mencari bagaimana supaya saya bisa gitu. Jadi saya akan belajar memperdalam apa yang diberikan tugas kepada saya gitu. Minimal saya mempunyai prinsip bahwasanya oke, saya insya Allah siapapun pasti bisa asal kita mau untuk mau pelajari gitu coach. Jadi insya Allah apapun yang dan saya optimis itu gitu. Setiap kali apapun yang di-challenge-kan kepada saya, maka saya akan berusaha untuk mencapai tujuan itu yang niatnya adalah untuk kebersamaan ya. Artinya bagaimana untuk menumbuhkan sebuah perusahaan ini supaya tetap menjadi yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kurang lebih gitulah. Terima kasih Bune, Bunda Narti, talented people semua dari yang disampaikan barusan. Kira-kira talent mana yang bekerja dari seorang Bu Narti? Ini luar biasa, ini menarik ya. Siap dulu saja, terima dahulu saja, yakin dulu, berani dulu, courageous-nya muncul gitu kan. Yang sama seperti itu tulis di kolom chat. Pede aja dulu gitu. Lalu kemudian dibarengi dengan nanti saya akan pelajari. Waduh, ada kolaboratornya di sana. Lalu kemudian punya target dengan goal getternya. Ini menarik. Kita lihat kombinasi di antara keduanya ya. Coba kita lihat perbandingan antara Bune, Bunati, dan juga Om Sol. Apa yang menarik menurut talented people semua di sini? Tulis di kolom chat, silahkan. Seorang Bune otoritatifnya di atas top talent. Seorang Omso di bottom. Itu. Tapi dua-duanya sama genuinnya di bawah ternyata. Seorang Omso logicalnya di atas dia. Lalu kemudian memiliki accountable-nya di sana gitu kan. Seorang Bune dia lebih apa ya, berbeda, dia lebih pede dengan energizernya, pokoknya percaya diri aja dulu, maju aja dulu, tapi ada aversif di sana. Kita lihat seperti apa nih algoritmanya bekerja. Om Sol, boleh cerita dong awal ketika memutuskan untuk menjadikan seorang Bunati timnya Om Sol nih kan. Dulu kan ISQ itu boleh ceritakan juga, ISQ Tour fokus dengan jamaah umrohnya banyak sekali. Lalu kemudian apa yang terjadi sehingga hari ini kan Om Sol dan Bunarti itu di dunia haji gitu kan. Bahkan ketika saya berangkat kemarin, jamaah haji di Tanah Suci yang tahunya tuh Om Sol. Mana Om Solnya gitu. Sudah menyebar di dunia maya seorang Om Sol ini. Boleh sharingkan, boleh ceritakan bagaimana kombinasi dengan judul yang menarik nih, ketaklukan target bersama. Monggo Om Sol, silakan. Ya, saya kenal Bu Narti sejak Bu Narti masih di Tranta ya, jual buku, jual souvenir lah ISQ pada saat itu di Jawa Timur. Dan em, setahu saya pada saat itu Bu Narti memang di pada saat jual-jual cenderamata souvenir buku-buku di Jawa Timur itu luar biasa gitu, selalu mendapatkan nama beliau itu kan sudah terngiang-ngiang di telinga saya, masuk ke otak saya gitu ya, bahwa one day jika suatu saat diperjodohkan gitu ya, ada kesempatan, wah boleh juga nih masuk ke ISQ Tour gitu ya untuk ngejar target-target kita yang ada. Dan benar kan, pada nggak berapa lama, berapa tahun kemudian Bu Narti membantu kita full, bahkan bergabung langsung dengan ISQ Tour secara organisasi ya. Dan alhamdulillah sejak itu kan sampai dengan sekarang Jawa Timur tuh menjadi salah satu lumbung terbesar untuk haji terutama di ISQ Tour selain Jakarta, selain Jabodetabek ya. Jawa Timur sampai sekarang bertahan, sedangkan beberapa tempat yang lain kan kita sudah remote dari pusat, dari Jakarta gitu coach. Jadi Jawa Timur dengan sosok Bunartinya
Ya, Oke, tadi punya pengalaman di Tilanta, jual souvenir, kemudian cenderamata, merchandise ESQ gitu ya, dan Bu Nati itu keren banget. Merchandise. Itu data itu tersimpan gitu di Omsol gitu kan. ya, Selain itu ada lain tidak? Kok milih Bu Narti gitu kan? Ya boleh ya. jadi ada tim sukses yang lain juga tuh yang jago di cenderamata. Tapi apa kelebihan lain dari seorang Bu Narti yang membuat seorang Omsol cocok udah Bu Narti? Satu ya, kenapa Bu Narti jago jualan? Itu jualan buku, souvenir segala macam itu yang bendanya berwujud. Apalagi benda yang tidak berwujud gitu ya, nggak punya stok segala macam pasti harusnya lebih lebih pinter gitu ya daripada jualan yang benda-benda berwujud. Kemudian Bu Narti ini orang supel kan, Hmm. supel kemudian rangkul orang yang dari bawah sampai atas. Jadi seluruh ya, setahu saya dulu pejabat-pejabat di Jawa Timur tuh Bu Narti kenal semuanya. Ya, main nyapa aja kalau Bu Narti mah nggak ngelihat itu gubernur, nggak ngelihat itu wakil gubernur, pokoknya disapa, pokoknya disuruh duduk sama Bu Narti, udah disuruh pokoknya Bu Narti itu nyuruh-nyuruh. Jadi nggak heran kalau saya juga disuruh-suruh gitu. Tapi ya sudah gitu kan. Apa yang Om Sol lihat dari sesuatu yang lebih dari seorang Bu Narti ini untuk ke depan bagi SQ tuh terutama haji gitu. Wah ini cocok banget. Apa tuh yang kemudian pop up yang muncul dari Om Sol? Energinya, coach, Hmm. energinya itu nggak pernah berhenti ya, 24 hours ya, disuruh Bu Narti jangan buat kajian yang di luar inian kita gitu ya. Ya sudah, nggak dibuat sementara, tapi dibuat lagi, tapi menyesuaikan gitu apa yang kita minta gitu. Nggak ada yang minta saya untuk live, live-nya udah di Jakarta aja, live sendiri gitu. Bune itu menurut Om Sol tepuk tangan dahulu dong buat Bu Narti. Ini menarik. Kira-kira talented people semua ketik di kolom chat, type di sana. Yang di FB juga silakan boleh komentar. Apa yang mendasari seorang Om Sol kemudian merekrut seorang Bu Narti untuk menjadi bagian dari haji? Kalau kita lihat kan Om Sol melihat flashback ke belakang sejarah seorang Bu Narti yang sukses di harga Tilanta gitu kan di merchandise ESQ. Tipikal orang yang memiliki kontekstual itu dikaitkan gitu dengan apa yang menjadi pengalaman yang diketahui tentang seseorang itu menjadi something. Lalu kemudian seorang Bu Nati yang sangat support tadi menyapa orang lain, punya rekanan pejabat-pejabat tahu, itu pun menjadi data tersendiri bagi seorang Komsel semakin yakin merekrut seorang Bu Nati menjadi bagian dari haji. Betul ya? Logical data itu masuk pop up dari seorang Omsol. Dan yang menariknya lagi, seorang Bu Nati yang energizer tadi, yang semangat muncul selalu on air, ini menjadi sesuatu yang menarik dari haji. Coach, 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 bentar, Ketakutan coach. Coach, gimana gimana? ada cerita cerita nih mengenai Bu Narti nih. Waktu Hmm. berangkat haji kemarin. Ah, Nah, waktu mau keberangkatan, itu kan semua jamaah itu, ya jamaah haji itu kan wajib pakai gelang. Gitu. Bu Narti mewajibkan pakai gelang, gitu kan. Termasuk Pak Ari. Pak Ari pakai gelang ini kata Bu Narti. Kalau nggak pakai gelang ini nggak bisa berangkat kata Bu Narti kan. Pak Ari kan, saya mungkin Pak Ari bilang saya dibentak-bentak nih Bu Narti, gitu kepikirnya Pak Ari gitu ya. Kemudian baru Pak Ari nanya ke saya, ini memang Pak gelang itu wajib? Enggak sih Pak, nggak apa-apa. Saya nanya bilang, ke "Nggak, Omsul, jawaban seorang GM nggak apa-apa. nggak Tapi Bu apa-apa." Narti wajib hari pakai ini gelang. Kalau nggak bisa berangkat haji. Kira-kira talent DNA yang mana yang dimiliki oleh seorang Bu Narti sehingga kemudian kepada seorang Dokter Ari saja kalimat beliau seperti itu tulis di kolom chat. Otoritatif beliau, kemudian aversi, memikirkan tentang resiko, otoritatif langsung menyampaikan apa adanya. Oh ada Pak Beni tuh, Bu Nati emang dulu pernah ditilanta katanya gitu. Kemudian pernah direkrut. Boleh cerita dulu Bu Ne, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Coach. Jadi awal muasalnya saya pertama kali adalah di ISQ kemanusiaan ya, 1 tahun. Kemudian saya direkrut sama karena setiap kali event, kalau di cabang itu kan setiap event kita ada hadir gitu ya. Nah, kemudian direkrut sama Pak Ani, ini ada sahabat saya nih, Ani Tilanta itu sampai detik ini masih ada di Tilanta ya.
Nah, itu juga sama ya, alhamdulillah pada waktu itu saya ditantang pun sama Pak siapa ya, saya lupa sampean dulu pimpinan saya itu. Nah itu alhamdulillah juga nomor satu seluruh Indonesia untuk salesnya. Kemudian dibidik lagi sama dulu eranya Bu Kepi ya, Kepi Damayanti gitu. Nah, beliau merekrut saya untuk di publik karena pada waktu itu juga ISQ di publik juga apa namanya butuh seseorang. Nah, akhirnya saya masuk ke publik gitu, coach. Dan alhamdulillah juga nomor satu sales publik nasional pada waktu itu pernah saya raih juga gitu ya. Nah, itu Pak Beni, jadi saya memang pernah di Telenta, tapi pikiran saya pada waktu saya di publik, bagaimana karena saya dasarnya adalah dari Telenta, maka saya pertama kali sales yang custom. Jadi setiap kali training publik, maka saya harus bundling dengan Telanta supaya sama-sama hidup. Telantanya hidup, trainingnya juga ada gitu coach. Pada waktu saya masih di memegang khusus untuk PIC-nya publik ya pada waktu itu. Kurang lebihnya gitu sih. Terima kasih Bune, luar biasa. Juara satu sales di Tilanta, juara satu juga sales publik. Tepuk tangan dulu dong buat Bune, ini sejarahnya. Dan data ini direkam oleh seorang omsol gitu kan. Sehingga kemudian ditarik lagi ke Haji, Haji pun jadi juara. Tepuk tangan dulu dong. Wah, keren, keren, keren. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ceritanya, kombinasinya. Ini menarik nih. Tadi Om Sol sudah ceritakan bahwa ternyata itu awalnya bergabung dengan Haji, kemudian direkrut karena ada peluang luar biasa di Jawa Timur dan Bune ada di sana. Boleh cerita juga Bune awal mula ketika komunikasi sinergi dengan ISQ Tour Travel terutama di Haji, awalnya seperti apa sih? Lalu kemudian kan dulu fokusnya kita umroh, tiba-tiba menjadi ke haji. Ini juga mungkin sesuatu yang boleh diceritakan nanti bagaimana perjalanannya. Lalu kemudian ketika interaksi dengan pimpinan seorang omsol yang saya yakin punya target-target dan sebagainya, bagaimana itu seorang Bunarti mencoba menerima, menjalankan amanah di balik target-target. Omsol biasanya ngapain sih ketika menyuruh seorang Bunarti? Ada mohon izin ya, mohon izin ya. Silakan Bune. Ya, terkait dengan haji ini memang bagi kita itu seluruh konsultan ya, awal muasalnya kan memang kita fokus di umroh ya coach ya. Jadi bukan di haji gitu. Haji itu adalah justru sunnah muakkad dulu ya. Nah, sekarang kan dibalik ya, sekarang ini adalah wajib gitu. Nah, pada waktu transisi mau mengarah ke haji itu juga banyak pertentangan gitu ya dari kita gitu ya. Wah, masa bisa dengan gini gini gini. Nah, alasan lah kita biasa lah kalau pada saat ini kita diskusi gitu kan ya. Nah, kemudian saya berpikir Jawa Timur wilayah saya ini kan Indonesia bagian timur gitu ya. Indonesia bagian timur itu rata-rata orangnya itu ya haji reguler gitu di mindset saya. Waduh, haji plus ini kan uangnya besar gitu kan. Otomatis dan sampai hari ini saya pun masih kekeh pak kekeh gitu ya kalau mengenai target itu saya selalu rada kenceng biarpun dengan pimpinan gitu. Beliau memberikan speak by data tapi saya langsung analisa gitu yang langsung saya analisa gitu loh bahwasanya di Jawa Timur Indonesia bagian timur memang benar tapi untuk secara perform kita itu masih belum. Jadi kalau memang seperti itu ya saya harus didukung dong gitu. Paling tidak kita harus menciptakan demand dulu nih gitu. Saya pasti ngotot begitu dulu. Kita ini belum tercipta demandnya di sini. Gimana saya harus langsung dikasih sodoran angka gitu saya. Ya. Dan saya kasih itu analisa saya berikan ke mulai dari Yuti sama Masol. Bahkan itu kalau pada saat diskusi memang kenceng gitu ya tapi kalau udah pimpinan udah kekeh juga gitu kan ya kita paham ya semuanya kan pasti ada target gitu ya saya berpikir oke, saya terima tapi saya tidak sesuai, kalau tidak sesuai saya katakan tidak sesuai gitu.
Ya, tidak sesuai itu yang diharap. Bayangin Jakarta sekian gitu, selisihnya cuma satu ya, itu saya kenceng banget itu, mulai dari Yuti sama Masol, nggak peduli siapa itu di pimpinan saya gitu. Kalau saya tidak diturunkan, saya bilang ya udah, saya bilang. Tapi dalam hati saya ya, perusahaan itu kan memang, apa namanya, sudah menentukan hal semuanya itu kan memang dari, apa namanya, sudah diamati gitu kan, ada asesmennya juga gitu kan. Tapi itu masih tetap saya pertahankan sampai hari ini. Ya, kenapa? Karena saya sendiri melihat situasi, saya menganalisa di lingkungan, di sekitar apa wilayah saya sendiri gitu, coach. Masih belum bisa kalau dengan angka sekian gitu. Nah, itu saya pertahankan dulu nih. Nah, sambil berjalan saya akan pelajari juga gitu ya, seperti apa ya polanya kompetitor kita kok bisa seperti itu. Padahal memang speak by data itu kan memang memang mau menjelaskan bahwasanya memang clear di Jawa Timur itu memang terbesar gitu ya untuk haji plusnya gitu. Tapi di sisi lain saya penasaran juga kenapa bisa terbesar ya sedangkan saya sendiri itu belum gitu kan. Di ISQ Tour itu belum. Sehingga saya mengamati nih polanya kompetitor ini seperti apa karena di sini memang kompetitornya luar biasa gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, kita belum gitu. Itu saya ngotot karena saya analisa gitu kan. Kita belum seperti itu gitu, nggak bisa Oke. gitu. Gitu, coach. Tepuk tangan dulu buat Bune. Tapi saya jalankan, tetap saya jalankan gitu. Apa yang melatar belakangi seorang Bune kemudian melakukan analisa sendiri? Talented people boleh ketik di kolom chat. Sudah ada target, angka muncul, lihat dengan Jakarta perbandingannya beda satu angka doang. Langsung something reaksinya, lalu kemudian ditunjukkanlah analisanya, didebatlah seorang pimpinan mau ke Mbak Yuti, langsung ke Om Sol juga. Kira-kira talent DNA yang mana? Tapi yang menariknya tadi kalimatnya di akhir, saya tetap menjalankan juga sambil mempelajari apa sih yang dilakukan oleh kompetitor. Kok ternyata datanya memang seperti ini. Talent yang mana yang bekerja dari seorang Bunarti. Kita lihat ya, beliau memiliki aversi bekerja melalui kehati-hatian gitu, memikirkan resiko, begitu ada target beliau analisa seperti apa di lapangan dengan pengalaman yang dilalui selama ini, tapi kemudian memiliki keberanian untuk negosiasi, menyampaikan analisa kepada pimpinan dengan autoritatif dan courageous-nya. Itu dia seorang Bunarti. Sepakat ya? Tapi yang menariknya mempelajari juga apa sih yang terjadi dengan kompetitor, beliau coba elaborasi, mencari informasinya karena tetap dengan target-target beliau mencoba menjalankan. Nah, Om Sol begitu didebat oleh seorang Bune, waduh, angka dimunculin kan Om Sol tuh yang saya paham sih Om Sol tuh kan tipikal orang yang membreakdown gitu ya target itu ke dalam ya per mingguannya seperti apa boleh ceritakan juga nanti. Lalu kemudian ketika memberikan kepada seorang Bunarti itu kan sudah ada detailnya, informasinya. Ya, Dan ketika didebat apa yang terjadi boleh sharing Om Sol. ya itu kan ya alhamdulillah kan sehari itu kita menyelesaikan ya mengkonsultasi kurang lebih 100 warga negara Indonesia yang Muslim itu yang resah terkait dengan haji itu 100 per hari. Ya 100 per hari. Saya hafal betul kemarin itu 100, sebelumnya ada 70, sebelumnya lagi ada 65, sebelumnya lagi ada 30 yang turun sedikit kayak gitu ya. Kemudian saya yang mengenai Bunarti ini ya eh, perlu memang harus diselesaikan sehingga Bunarti itu bisa bisa legowo menerima target yang sudah kita tetapkan di awal tahun. Maka saya benerin itu semua coach. Saya benerin komponen-komponen yang ada di kami di internal itu supaya eh, asas keberadilan itu Bunarti rasakan. Ya, eh, misalkan oke untuk Indonesia Timur Bunarti, tapi gimana siapa yang membagi Indonesia Timur? Untuk kalau ada yang Bali, untuk yang ada Nusa Tenggara itu larinya ke Bunarti. Dan alhamdulillah kan sekarang kita sudah buat barrier atau penyaring yang untuk membagi eh, orang-orang yang punya masalah dengan haji ini untuk wilayah Indonesia Timur. Nah, itu sekarang sudah terselesaikan dan alhamdulillah kan sekarang 1 bulan terakhir ini sudah tidak ada lagi isu-isu yang
orang Jawa Timur diambil sama Jakarta dan segala macamnya supaya lebih dekat aja, lebih nyaman gitu. Orang-orang yang di Jawa Timur itu memang harusnya ke Bonarti. Dan itu yang saya coba berikan terus ke Bonarti karena saya yakin dan percaya Jawa Timur itu banyak masyarakat Jawa Timur yang kesulitan mendaftar haji. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Jawa Timur itu penipuan-penipuan orang daftar haji gitu ya. Itu terjadi di Jawa Timur. Ya kasus 45 jamaah haji yang nggak bisa berangkat, dideportasi, ya nggak boleh dari imigrasi itu dari Juanda gitu. Kasus kemarin juga banyak juga baru-baru ini juga Jawa Timur. Sehingga ISQ ya yang dipimpin Bonarti di Surabaya itu harus menjadi solusi. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Maka sources yang ada saya berikan kepada Jawa Timur dalam hal budgeting, untuk marketing segala macam, kami berikan ke Jawa Timur itu untuk berpromosi segala macamnya agar orang jangan salah kalau daftar haji. Daftarlah haji ke tempat yang baik dan benar. Niatnya baik, tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Itu, Coach. Dan ada Bonarti di Jawa Timur. Nah, itu yang saya harus perjuangkan sampai kapanpun gitu, Coach. Talented people menarik kalimat dari Om Sol. Berarti dorongan untuk memberikan porsi targetnya sedemikian rupa karena seorang Om Sol tahu informasi detail data tentang haji di Jawa Timur, Indonesia Timur, begitu kan ya. Ditambah lagi dengan kasus-kasus yang terjadi, penipuan yang terjadi, maka ada sebuah dorongan dari Om Sol, ISQ Tour, ISQ Haji ini justru jadi solusi gitu kan ya. Dari sekian banyak itu bagaimana supaya mereka bisa lari, dan ini coba dihadirkan itu kepada seorang Bonarti begitu. Ya. Oke, ini menarik. Kira-kira kalimat dari seorang Om Sol itu dilatar belakangi oleh talent DNA yang mana? Tulis di kolom chat, talented people semuanya. Target bukan sekedar target, angka bukan sekedar angka, tapi ada harapan ISQ Tour, ISQ Haji menjadi solusi bagi jamaah di Jawa Timur dan juga mereka yang ada di Indonesia Timur. Ada dorongan apa kira-kira di sana? Waduh, keren banget tuh. Di sana ada accountable, tanggung jawab, lalu kemudian ada noble, prinsip kebenaran yang harus dihadirkan. Ini menarik dari seorang Om Sol. Tapi Bonarti begitu dapat target, begitu dapat angka, begitu dapat data, apa yang muncul di pikiran Bonarti? Boleh saya ingat? Iya, setiap kali ada hal-hal yang baru, kemudian sekiranya itu tidak, menurut saya itu tidak bisa saya terima, maka saya sampaikan apa adanya. Saya nggak mau tebeng aling-aling, saya sampaikan alasan saya kenapa dengan angka muncul sekian, sedangkan diri kita belum untuk mengarah ke sana. Seorang leader kan pasti beliau pasti mempunyai long term ya. Kalau saya kan sesaat itu juga saya sudah langsung berpikir nggak bisa begini gitu kan. Saya harus sampaikan itu gitu. Nah karena menurut saya kita memang harus masih effort untuk menciptakan demand di mana-mana gitu loh. Karena kita belum dikenal di wilayah Indonesia bagian timur gitu ya. Kalau di Jakarta is okay gitu ya. Tapi kalau di wilayah daerah itu kita masih belum gitu, Coach. Maka itu yang dasar itu yang saya kuatkan, saya sampaikan kepada manajemen gitu ya, terutama pimpinan gitu. Kalau seandainya saya oke, mungkin saya diberi kesempatan, tapi saya juga dibantu dong, disupport dong, jangan asal dilepas begitu aja gitu. Jadi saya harus disupport supaya bagaimana tercipta demand ini sehingga orang mengenal kita gitu, bukan mengenal kompetitor kita gitu. Nah disitulah baru saya oke, kalau begitu saya akan terima, tapi apa namanya support yang diberikan kepada saya. Bukan berarti saya menerima dengan begitu aja, saya nggak mau. Saya pasti akan debat dulu nih. Mau itu dengan pimpinan maupun maupun sebagai GM maupun manajer, saya akan debat dulu. Gitu. Tapi tetap saya jalankan gitu. Dan setelah itu biasanya itu saya marah itu. Marah itu nggak lama sih, Coach, biasanya. Jadi saya itu orangnya memang menggelegar, tapi setelah itu saya harus cooling down dulu untuk menetralisir emosi saya gitu kan ya. Kalau nggak gitu, saya nggak bisa fokus kerja. Jadi saya justru malah nggak akan bisa closing. Maka saya cooling down dulu, saya mending diam dulu,
saya nggak ngebantah siapapun, saya diam. Kalau saya sudah diam 3 hari gitu ya, nggak ngomong apa-apalah dengan siapapun gitu ya, itu artinya saya lagi meditasi gitu ya. Nah, setelah itu saya udah lega gitu. Selesai itu udah saya nggak berpikir yang nggak berpikir yang lain-lain ya. Ya udah berarti saya harus. Tapi dalam konteks pekerjaan tetap saya jalankan. Cuman saya harus mentralisir emosi saya dulu supaya saya bisa tetap bisa tough lagi gitu. Siapapun dah, mau itu dengan pimpinan, tim sesama konsultan gitu ya. Saya begitu coach. Jadi mending saya kalau memang ada nggak enak hati karena kan dalam kondisi emosi itu kan kita nggak bisa Hmm. akan kerja dengan baik gitu, Terima hasilnya kasih pun Bu tidak akan Nih. baik gitu coach. Keren, keren. Tepuk tangan dulu. Talented people semuanya. Luar biasa. Di satu sisi, seorang pimpinan memiliki tanggung jawab, accountable dengan target-targetnya dibedah, di breakdown untuk setiap konsultan. Jawa Timur dapat jatah. Di sisi lain punya data seorang omsol tentang bagaimana jamaah haji di Jawa Timur itu yang banyak banget, tapi banyak juga yang tertipu, intuitifnya jalan. Kita harus jadi solusi, adanya Bu Narti harus dimunculkan ke depan, kita harus membantu menyelesaikan mereka, fixernya pun jalan. Di sisi lain itu menjadi nobelnya seorang Omsol juga, membantu mereka agar daftar haji dengan cara yang benar, melalui jalan yang benar. Itu kan menarik, itu seorang Omsol. Di sisi lain Bu Narti dengan autoritatifnya, aversifnya, melihat tunggu dulu demandnya dahulu nih, lalu kemudian ngomong berani meledak dengan courageousnya juga. Seorang Omsol pun di debat pimpinan, bahkan pada Pak Ari tadi ya, itu yang dilakukan oleh seorang Bune. Tapi kemudian beliau cooling down, mempelajari apa yang dilakukan oleh kompetitor, lalu kemudian ya meledak tuh hanya cukup selesai dan mengalir lagi, melanjutkan kembali aktivitas walaupun perlu 3 hari tuh. Ini kayaknya ledakannya sangat dahsyat, bom atom berarti kalau 3 hari ini. 3 hari itu bom atom biasanya, tapi kalau misalnya dia hanya sekedar lah cincai lah begitu itu bukannya sehari itu sudah selesai. Om Sol, ini menarik nih, bagaimana menjembatani sehingga kemudian Eskuter tetap produktif, tetap menjadi the best, menghandle seorang Gunarti, kemudian apa yang dilakukan oleh Om Sol, dan ketika sudah diam seperti itu, apa yang dilakukan oleh Om Sol, boleh cerita dong. Dan akhirnya kita mempelajari talent DNA yang dimiliki oleh Om Sol dan Gunarti itu mendukung suksesnya ESQ Tour, ESQ Haji. Monggo silakan Om Sol. Ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, Bu Narti, kemudian tim yang lain, itu kan juga mengisi ya pasal-pasal yang saya lemah di sini. Ada Bu Narti yang mengisi, ada lemah Bu Narti di sini, ada tim lain yang mengisi. Itu kan jadi harus saya satukan itu, Coach. Ya, haji itu kan nggak mudah sekali lagi. Haji nggak mudah dan nggak bisa juga apa eh, yang 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 apa yang nggak bisa juga gitu loh. Satu tim itu sama semua kan nggak bisa gitu. Manut semua nggak bisa juga. Dinamikanya nggak ada. Justru kan dinamika itu akhirnya menghasilkan sesuatu. Justru kan dinamika itu banyak orang yang akhirnya mempunyai masalah-masalah terkait dengan haji, ini ada solusinya gitu ya. Eh, dengan banyak dinamika-dinamika yang ada, friksi-friksi yang ada di internal, itu juga membantu kita develop. Coach. Ya, siapa sangka ternyata seorang Bunarti itu sekarang sangat Instagramable gitu dibandingkan dengan yang lain, walaupun dengan seadanya gitu kan. Nah ini kan yang harus memang di saya harus kembangkan terus, nggak bisa saya halangin juga. Kalau dihalangi malah justru marah-marah tuh Bunarti. Dan tim yang lain pun sama gitu ya. Ada memang mereka-mereka yang punya 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 kemampuan ya. Karena ya sekali lagi haji ini kebutuhan gitu Coach. Dan haji itu banyak yang harus kita perbaiki. Bayangkan dari 30 juta, bahkan kalau kita ngomong orang Indonesia ya, 210 juta orang Indonesia Muslim, baru 5,5 yang daftar haji, Coach. Kan jauh banget gitu, Coach. Yes. Ini yang saya buat gitu ya, terutama di eksekutor, memberikan solusi untuk Indonesia. Terima kasih Om Sol. Ini yang dilakukan oleh ESQ Tour, ESQ Haji memberikan solusi untuk Indonesia, di mana baru 5,5% yang sudah mendaftar haji dibandingkan dengan sekian banyak 210 juta jemaah muslim.
belum daftar haji. Itu kan sesuatu banget tuh bagi seorang omsol. Yang menariknya tadi untuk menjembatani seorang Bunarti dan tipikal tim yang beraneka ragam, yang tidak semuanya mungkin mengikuti manut, tapi kemudian dinamika-dinamika friksi tadi justru menurut Omsol itu melahirkan, mendevelop sesuatu gitu kan. Kemudian menghasilkan sesuatu itu yang menarik. Hadirlah dengan banyak beragam tools, diberikan kesempatan untuk muncul secara online ataupun menjadikan seorang Bunarti lebih instagramable, itu adalah dunianya, itu diberikan keluasan oleh Omsol. Begitu ya Omsol ya? Ya, Ini salah satu cara bagaimana Omsol untuk menjembatani Bunarti dan akhirnya keduanya menjadi figur yang sangat terkenal di dunia maya. Tepuk tangan dulu dong, talented people. Kajiannya apa saja boleh sharing dong Bu Nanti, Omsol, sehingga talented people semua yang mungkin belum mengikuti jadi paham. Di jam berapa saja boleh sharing sekilas, monggo silakan di penghujung sesi kita. Ya, tadi Mas Sol sampaikan bahwasanya saya sejak pandemi ya sampai hari ini ISQ itu kan dari apa namanya, kalau sekarang ini saya jam 3.20 itu sudah ready memberikan munajat suara hati kepada jamaah khusus jamaah haji gitu ya. Nah kemudian saya lanjutkan nanti di kajian. Dulu saya setiap hari harus menjadi host gitu ya. Tapi sekarang ini saya sudah dibatasin gitu. Tapi karena ada energizer saya gitu ya, saya nggak bisa. Saya tetap mendampingi. Setiap hari saya tetap ada di Zoom, tapi saya tidak menampakkan wajah gitu. Jadi kalau talented people yang hadir ini mungkin di ISQ Tour itu sejak hari Senin sampai ke Seninnya lagi itu full. Tidak ada kegiatan yang luang gitu ya. Jadi ada kajian-kajiannya pagi. Belum nanti kita memberikan talent DNA khusus untuk jamaah haji. Belum lagi nanti kita ada rahasia haji, webinar rahasia haji itu setiap hari Sabtu. Dari hari Senin kita ada parenting muslimah, kemudian Selasa sholat khusyuk, hari Rabu pengajian 165, hari Kamis fikih haji, hari Jumat tafsir Asmaul Husna, hari Sabtu kitab Ihya Ulumuddin, hari Ahad kajian kantin hikmah yang fleksibel dan hari ini di Ahad ini adalah mengkaji kitab Arba'in Nawawi. Ya, 1 bulan sekali ada Prof Nazarudin yang tentang kajian tasawuf. Nah, kalau mau tanya saya nggak perlu lihat jadwal, saya sudah hafal di luar kepala saya. Itu dia seorang Bune dengan jadwalnya yang banyak. Itu dia ESQ Tour, ESQ Hajj dengan dikomandoi oleh Omsol sehingga kemudian memberikan solusi buat para jamaah yang ingin tahu tentang haji, tentang kajiannya, lebih paham. Dan ini juga menjadi bagian dari solusi bagi Indonesia. Begitu ya Omsol ya? ya. Dorongannya Betul. dari sana. Itu dia. Amazing. Oke, apa yang ingin disampaikan di penghujung sesi ini menurut Omsol dari apa yang sudah kita pahami? Seorang Omsol yang paham Bunarti yang paham Omsol, lalu kemudian dengan target-target yang dimiliki, tapi kemudian mampu melihat manfaat dari apa talent DNA itu. Saya langsung saja ya Mbak Alin ya, menurut Bunarti, jadi apa manfaat di balik talent DNA yang difahami saat ini oleh seorang Bunarti? Boleh cerita? Ya, sangat ini ya, sangat kita bisa memahami diri kita sendiri yang mana kadang-kadang kita itu oh ya saya seperti ini ternyata talenta kita itu ini loh gitu loh, jadi nggak bisa kita. Jadi energizer itu benar itu si Yuti ngechat ya di situ. Kalau saya dilarang maka saya bikin kelas sendiri gitu ya, saya akan bikin kelas tapi tidak akan melenceng dari aturan korporasi ya, corporate gitu ya, perusahaan gitu ya. Saya nggak live di Jakarta tapi saya akan buat kelas sendiri untuk jujur bukan untuk terkenal, bukan, tapi saya ingin juga memberikan edukasi yang mana itu mungkin bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Nah di situ juga feedbacknya ya alhamdulillah dari Instagram saya, dari sering saya share juga gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Bahkan saya sekarang ini juga saya ambil kutip lagi yaitu tentang nasihat Asmaul Husna gitu ya. Saya beda gitu ya dengan yang lain. Itu membuat saya jika itu dipahami, diamalkan orang lain itu akan bermanfaat. Itu sih, Coach. Jadi bukan
Alhamdulillah sih saya ini orangnya memang nggak bisa diam gitu loh. Tapi masih tetap ada batasan-batasan yang sekiranya itu target yang diberikan ke saya akan jalankan. Itu pun biarpun kalau memang tidak sesuai, memang saya harus berdebat dulu. Tapi tetap konsekuensinya adalah saya tetap harus nomor satukan karena saya kan di bawah kapal yang besar membawa misi yang mulia gitu ya. Perjumpaan saya dengan Allah, saya maknai bahwasannya pekerjaan ini bukan hanya sekedar pekerjaan gitu kan. Bahwasanya ini perjumpaan saya dengan Allah ya, sajadah saya untuk mengabdi pada Allah, memberikan pelayanan terbaik gitu ya. Dan kita memahami talenta ini itu sangat eh, apa namanya amazing gitu ya. Karena saya ada genuine juga gitu ya. Saya memang tidak bisa membangun hubungan yang khusus gitu, enggak gitu kan. Dan structure ini keren banget. Menurut saya, iya saya nggak bisa terstruktur. Dengan adanya sekarang ini, pimpinan ada sistem, kemudian itu yang menjembatani kita, sehingga tidak ada case-case yang selalu bertengkar dengan teman-teman gitu ya. Yang ada sih sekarang, tapi nggak seperti separah dulu gitu. Kalau dulu kan mesti marah-marahan terus gitu dan itu kan nggak nyaman gitu kan. Gitu coach. Alhamdulillah ini ada dan seorang Masol memang diakui beliau sendiri juga. Beliau tidak tegas. Memang iya, saya kadang-kadang jengkel juga dengan beliau gitu ya. Udah ketahuan anak buah agak bandel gitu ya. Dianya udah ya nggak apa-apa lah gini. Itu saya udah gemes banget itu. Yang biasa saya ini si siapa namanya si Yuti gitu ya. Tapi saya bilang kadang-kadang saya kan karena orang-orang sama-sama orang Jawa Timur ya. Kadang-kadang saya juga sharing sama beliau. Mas begini-begini, ya Bu begini-begini gitu. Itulah karena saya anggap dia juga beliaunya juga anak saya ya. Thank you Bu Nek. Tensinya berapa nanti ditensi dulu ya Dok San ya. Iya. Om Sol, sekilas mungkin ya 1-2 menit. Apa manfaat talent DNA ketika Om Sol memahami dan bagaimana untuk menghandle semua tim? Monggo silakan. Ya, tantangan di dunia perhajian ini kan luar biasa, Coach ya. Keras tidak hanya untuk jamaah sebagai yang akan daftar haji, yang akan berangkat haji gitu ya. Cuman buat kami-kami ini, para petugas-petugas haji ini, tantangan juga lebih besar sebenarnya. Dan itu nggak mudah, butuh seorang dirijen yang mengarahkan supaya keberaturan pada saat mulai proses pendaftaran sampai keberangkatan haji itu benar-benar dilakukan. Bayangkan nanti kita nanti akan pada saat berhaji itu kumpul dengan 6 juta orang dari seluruh dunia, gitu kan ya. Di situ nanti ada petugas-petugas haji. Yang petugas haji adalah Bu Narti. Ya, tim kita di eksekutor yang lain juga. Nah, ini kan membutuhkan dinamika perbedaan-perbedaan, keunggulan-keunggulan yang mengisi satu sama lain. Ya, masing-masing petugas-petugas itu ada yang jago literasi menyampaikan, ada yang jago operation, ada yang jago nggak bisa ngomong tapi ngangkat koper cepet. Ini kan pasal-pasal yang harus saya hubungkan, Coach, untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dalam dunia perhajian, baik sebelum berangkat, pada saat menunggu berangkat, maupun pada saat berangkat haji. Dan memang haji itu susah gitu, Coach. Itu yang saya pahami. Haji itu susah gitu. Nggak hanya cukup kita spiritual, kita oh ya Allah semoga saya bisa berangkat haji. Tidak hanya cukup itu gitu. Kita harus punya fisik, punya uang, punya ilmu. Dan ternyata kan memang Allah menetapkan demikian bahwa haji itu memang nggak mudah. Digambarkan dengan jalan kaki, digambarkan dengan onta yang kurus, jalan kaki itu maknanya kan operasional banget. Dan operasional itu akan berjalan dengan seorang dirijen yang mumpuni gitu, dengan tim yang komplit ya secara keunggulan dan kelemahan pastinya. Pasti kalau ada keunggulan pasti ada kelemahannya. Keunggulan dan kelemahannya inilah yang harus dijadikan satu puzzle gitu. Sehingga bisa menghadapi tantangan-tantangan di dunia perhajian gitu, Coach. Demikian. Terima kasih Om Sol, tepuk tangan buat Om Sol dan juga Bune. Terima kasih untuk sharingnya di pagi hari ini. Moga bermanfaat untuk talented people semuanya.
menjadikan bagaimana keunggulan-keunggulan tadi menjadi puzzle yang kemudian disinergikan, dan inilah ESQ Tour, inilah ESQ Hajj. Talented people semua, demikian yang bisa kita sharingkan. Mohon maaf agak lalu waktunya, tapi energi yang luar biasa di pagi hari ini yang tidak bisa saya tahan. Yuk kita lihat, kita simak manfaat talent DNA dari gurunda kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Boleh dimunculkan Mbak Alin atau Mas Ajis, silakan. Ini dia. Oke, baik. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Terima kasih Gurunda Dr. Ari untuk ilmu luar biasa talent DNA, sehingga kita bisa melihat bagaimana di ESQ Hajj menjadi unit bisnis yang luar biasa di ESQ Group. Dan Om Sol Bunarti Bune yang menjadi tokohnya, menjadi salah satu tokohnya di sana, mengkolaborasikan talent DNA. Maka penting bagi talented people semua, miliki talent DNA, kenali talent DNA Anda, pahami bagaimana cara kerjanya. Dengan seperti itu mudah-mudahan Anda menjadi pribadi yang lebih mampu memberikan impact pada lingkungan sekitar Anda, mampu memunculkan potensi hebat yang Anda miliki. Terima kasih untuk sharingnya Om Sol. Bu Narti, terima kasih untuk speech, di closing speech tadi. Dari saya, pastikan Anda miliki talent DNA. Kita kembalikan kepada Kak Alin, dan demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali sharingnya pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Coach Eka sebagai talent DNA fasilitator dan juga Om Sol dan Bu Narti sebagai gestar kita. Sangat-sangat inspiratif dan sangat menunjukkan talentanya mereka ya Bapak Ibu dari kisah-kisahnya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, saya juga ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu, siapa yang mendapatkan manfaat yang sangat banyak nih dari kegiatan seminar pagi hari ini? Boleh ketikkan saya di kolom chat ya Bapak Ibu. Bagi peserta Facebook juga boleh ketikkan di kolom komentarnya siapa yang merasakan manfaatnya. Oke, ada Pak Beni, Ibu Namira. Oke, banyak sekali yang merasakan manfaat yang luar biasa ya dari seminar hari ini Bapak Ibu. Dan untuk memahami lebih dalam, lebih lanjut terkait dengan talent DNA, untuk nonton nih playlist talent DNA-nya, boleh silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, saya juga punya kabar gembira nih bagi Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah ataupun belum memiliki hasil talent DNA-nya, silahkan simak informasi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah hadir ada talent DNA top 5. Jadi Bapak Ibu, jika langsung jika ingin memiliki talent DNA top 5-nya, kami ada di harga Rp99.000. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan top 5 dari talenta Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki 10 top talentnya atau ingin melakukan top up menjadi 45 talent, kami ada promo di harga Rp335.000 untuk top up-nya. Sedangkan jika ingin mengambil top 10-nya, kami ada di harga Rp165.000.
Dan jika Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA-nya dan ingin langsung mengambil 45 talentnya, kita ada di harga Rp500.000 dan ini sudah free online training talent DNA Mastery yang kita rutin selenggarakan setiap minggu. Setiap hari Minggu ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang saat ini masih bersekolah di SMA atau mungkin di kuliah dan ingin mengetahui talentanya mereka, tidak hanya talenta tapi juga mengetahui rekomendasi karir yang cocok nih sesuai dengan talenta putra-putrinya, kami ada yang namanya report karir. Jadi nanti akan dapat 45 talentanya dan juga rekomendasi karirnya hanya di harga Rp750.000. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, silakan hubungi konsultan yang mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada kegiatan seminar pagi hari ini. Dan tidak cukup sampai di situ, kami juga punya yang namanya Talent DNA Klinik Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah sesi penjelasan hasil dari Talent DNA. Jadi kalau Bapak Ibu bingung setelah baca reportnya ini maksudnya apa, silakan join di Talent DNA Klinik. Nanti silakan hubungi kepada konsultan yang sudah mengundang pada seminar pagi ini atau silakan hubungi di 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA kliniknya yang rutin kita selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat secara online via Zoom ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Dan kabar gembira yang selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang hadir di seminar ini yang dari korporasi, kita punya webinar terkait talent DNA bagi corporate yang nanti akan diselenggarakan hari ini juga Bapak Ibu pukul 15.30 sampai dengan 17.00 bersama dengan talent DNA fasilitator kita yaitu Ibu Uswatun Hasanah dan juga gestarnya adalah Dr. Erni Herdiani. Beliau merupakan direktur dari RSUD Cabang Bungin. Dengan tema webinarnya adalah menciptakan suasana perubahan yang signifikan di organisasi dengan talent DNA. Bagi yang ingin melakukan pendaftaran, silakan boleh scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu atau kunjungi link yang ada di layar Bapak dan Ibu ya. Silahkan nanti untuk bisa join, ajak semua karyawannya atau atasannya, leadernya, semuanya, rekannya boleh diajak di kegiatan tersebut. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Untuk selanjutnya saya ada sedikit informasi untuk tetap stay di dalam Zoom ini karena kita akan memberikan caranya gimana sih jika belum memiliki talent DNA dan ingin memiliki talent DNA. Setelah slide yang satu ini maka saya akan tunjukkan ya tutorialnya untuk bisa memiliki hasil talent DNA-nya. Oke, baik sebelum kita ke sana bahwa saya ingin juga menyampaikan bahwa talent DNA ini adalah sebuah life tools yang diperlukan untuk kita semua untuk hidup bahagia dan juga sukses. Baik itu di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Dan talent DNA akan membantu kita untuk menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semua yang sudah dengan sangat setia selalu hadir di kegiatan seminar ASMI Bocor Talent DNA. Dan semoga kita semua merasakan manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Dan jangan lupa bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki hasil dari talent DNA-nya untuk segera melakukan pengisian talent DNA dengan cara yang sudah kami sampaikan seperti tutorial sebelumnya. Kunjungi website kami talentdna.me. Dan sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Semoga hari ini menjadi hari pertama di minggu ini yang penuh dengan berkah, penuh dengan manfaat, dan juga banyak sekali goals-goals yang bisa kita capai. Amin. Oke, akhir kata untuk kita semuanya. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buta. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan